Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya Yonif Hadiat Ima dengan NIM 2233102049, dan di samping saya perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 2331102051. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk video pembelajaran, yaitu yang berjudul tentang manusia berkualitas, telaah ayat Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 2 dan Fatir ayat 32, dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana yang akan dijelaskan oleh saudara saya terlebih dahulu pada Anwar. Pendahuluan. Konsep manusia berkualitas dalam Islam merupakan fondasi penting dalam kondisi pendidikan dan pembinaan karakter. Islam memandang manusia bukan sekadar akhlak biologis, tetapi entitas spiritual, moral, dan sosial yang memiliki tujuan hidup. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran, kualitas manusia dalam perspektif Islam terkait erat dengan ketakwaan, kejernihan hati, dan kualitas amal yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa karakter dan moralitas merupakan prediktor utama kualitas diri dalam pendekatan modern. Penegasan teologis tentang kualitas manusia tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan menciptakan manusia tidak terlepas dari proses tujuan kualitas amal. Menurut Ibnu Katsir, frasa ahsanu amalan dimaknai sebagai amal yang paling akhlak dan paling sesuai dengan sunnah, sehingga kualitas amal menjadi lebih pentingkan kuantitasnya. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kualitas amal sangat ditentukan oleh kebersihan hati dan ketulusan niat, bukan tampilan lahirah, menjelaskan oleh Yunif. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu selain penekanan pada kualitas amal, Al-Quran juga memberikan klasifikasi tingkat manusia dalam hal kualitas spiritual dan moralnya. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kami wariskan kitab pada orang-orang yang kami pilih. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibnu As-Sur menjelaskan bahwa 3 kategori manusia ini menggambarkan tahapan spiritual, mulai dari mereka yang lemah komitmen ibadahnya, mereka yang berusaha konsisten, hingga kelompok elit spiritual yang sabiqun bil khairat, yaitu berlomba dalam kebaikan. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis makna ayat Al-Quran secara mendalam melalui literatur-literatur yang relevan. Sumber primer penelitian terdiri dari Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang menjelaskan bahwa manusia diuji melalui kualitas dan amalnya, serta Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32 yang membagi manusia ke dalam 3 kategori moral. Yang pertama zalim li nafsi, kedua muqtasid, dan yang ketiga sabiqun bil khairat. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang A adalah nilai karakter dari Quran surah Al-Mulk ayat 2, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah yang menciptakan mati hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kemudian poinnya yang pertama yaitu konteks dan penjelasan ayat. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan
penciptaan hidup dan mati bukan sekedar keberadaan biologis, tetapi sebagai mekanisme ujian bagi manusia. Kemudian yang kedua itu tafsir mendalam daripada ulama. Menurut Al-Qurtubi, kata liyabluwakum menandakan bahwa Allah sedang menampakkan siapa di antara manusia yang berjuang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai akhlak dan implikasi pendidikan. Ayat ini mengandung beberapa nilai kunci. Yang pertama yaitu keikhlasan dan kejujuran. Yang kedua kedisiplinan moral. Yang ketiga kesadaran spiritual. Yang keempat tanggung jawab. Kemudian poin yang B yaitu nilai karakter dari Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Yang artinya kemudian kami wariskan kitab-kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada juga penjelasannya. Yang pertama yaitu konteks dan penjelasan ayat. Ayat ini mengklasifikasikan manusia ke dalam 3 golongan berdasarkan sikap mereka terhadap wahyu dan amal soleh. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pembagian ini mencerminkan tingkat spiritualitas dan kualitas moral seseorang. Kemudian yang kedua yaitu tafsir mendalam daripada ulama. Para mufassir menjelaskan kita 3 kategori ini. Yang pertama zalim li nafsi, mereka yang mengabaikan perintah Allah, lemah dalam amal dan mudah tergoda dalam hawa nafsu. Kemudian yang kedua muqtasid, yakni mereka yang berada di tengah menjalankan kewajiban namun belum mencapai keunggulan moral. Yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat, yakni kelompok tertinggi, yaitu manusia yang berlomba-lomba dalam kebaikan, penuh komitmen, disiplin, ikhlas dan teguh dalam amal soleh. Kemudian yaitu nilai karakter dan relevansi pendidikan. Ayat ini memberikan gambaran konkret mengenai tangga kualitas manusia, yaitu yang A kualitas rendah, yang B kualitas sedang, yang C adalah kualitas tinggi. Kemudian poin yang C yaitu nilai-nilai manusia berkualitas dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu hadis tentang manusia terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian yang kedua hadis tentang penyempurnaan akhlak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutimma karimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tentang kekuatan diri dan kendali emosi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa as-sadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Orang-orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat yaitu hadis tentang kejujuran sebagai ciri manusia berkualitas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, yakni hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran membaca kepada kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu hadis tentang kualitas iman dan etika sosial, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Baik, mungkin inilah isi daripada artikel yang bisa kami presentasikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.